Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga positif, bertemu dengan saya Sirajul Umam. Jika kita mendengar negara Israel, di kepala kita adalah negaranya orang Yahudi. Namun, di negaranya orang Yahudi, apakah ada orang Islam yang tinggal di sana? Ya, keberadaan Islam di Israel tak terlepas dari kejadian konflik pada tahun 1948 yang terjadi di Palestina, yang dimana setelah deklarasinya kemerdekaan Israel, sekelompok Yahudi mencaplok beberapa daerah dan wilayah-wilayah Palestina. Namun, bagaimana keadaan Islam di Israel? Apakah mereka aman-aman saja dan diperlakukan baik-baik saja? Sebelum kita lanjut pembahasannya, alangkah baiknya buat kalian agar subscribe terlebih dahulu. Karena dengan kalian subscribe, kalian sangat membantu dan mensupport saya agar terus bikin konten-konten yang bermanfaat berikutnya. Berdasarkan mandat Inggris, Israel terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu Israel awal, yang dimana itu adalah Israel pada masa awalnya, kemudian tepi barat, dan juga jalur Gaza, yang dimana umat muslim sudah banyak tinggal di sana sebelum dicaploknya daerah itu menjadi daerah Israel. Yang sebelumnya warga Palestina di sana itu sekitar 800.000 atau sekitar 950.000 jiwa lebih. Akan tetapi setelah daerah itu dicaplok oleh Israel, warga Palestina banyak mengungsi ke negara-negara tetangga seperti Mesir, Lebanon, dan semacamnya, sehingga tersisa tinggal 156.000 jiwa. Dan akhirnya mereka menjadi warga negara Israel secara aturan unifikasi. Gampangnya, yang dimana daerah itu adalah daerah Palestina sebelumnya, dan masih banyak warga negara yang menjunjung tinggi daerah itu dan tidak mau keluar dari daerah itu, dan padahal sudah dicaplok oleh Israel dan diakui oleh Israel secara paksa. Secara tidak langsung mereka itu harus mengakui menjadi warga negara Israel, karena kalau tidak mau maka mereka harus keluar, dan tentu ini hal yang sangat susah karena mereka tidak mungkin bisa pindah negara tetangga dan pindah lagi seperti dulu dan sekarang tanpa paspor tentunya, dan mereka secara paksa harus menjadi warga negara Israel. Dan pertumbuhan Islam di sana itu cukup tinggi, teman-teman. Bahkan pemerintah Israel sendiri mengatakan bahwa 15 tahun ke depan kemungkinan bahwa Islam itu lebih banyak daripada Yahudi di sana. Ya, kita lihat saja 15 tahun ke depan, teman-teman. Secara fakta, sebenarnya Israel adalah negara demokrasi yang dimana mereka itu menjunjung tinggi kebebasan sipil dan berpolitik pada warganya. Dan menurut kabar yang saya dapatkan, di sana pun ada partai muslim yang menduduki parlementer. Ya, ada DPR yang menjadi dari partai muslim itu sendiri. Dikarenakan pada tahun 1948, Israel setelah kemerdekaannya, dia mendeklarasikan bahwa dia itu akan menjamin kebebasan beragama dan memastikan pemenuhan hak sosial kepada warganya secara penuh tanpa memandang suku, ras, agama, dan budaya tentunya. Dan mereka pun menjamin kebebasan bersuara, berpendidikan, dan juga kebebasan budaya tentunya. Dan mereka pun bilang akan menjaga semua tempat peribadatan yang ada di sana. Karena di sana itu tidak hanya Yahudi dan Islam saja, ada juga agama Kristen dan aliran-aliran yang bisa dibilang kepercayaan lah, dan itu pun ada di sana ternyata. Dan beberapa wilayah yang ditinggali oleh orang muslim di sana adalah seperti daerah Yerusalem, Nazaret, Ummul Faham, Bakojat, dan Karmel City. Dan saya pun meyakinkan hal ini kepada teman saya. Kebetulan saya satu rumah dengan orang Palestina. Saya bertanya kepada dia, apa benar di Israel itu banyak orang-orang muslim? Dia menjawab, iya, banyak orang-orang Israel
banyak orang-orang muslim yang masih tinggal di Israel. Akan tetapi tentang pemenuhan hak sosial, dari teman saya pun ada yang bilang di sana itu katanya ya pemenuhan hak sosial belum sepenuhnya terrealisasi. Kita di sana masih gampang menjumpai pemeta-metaan agama gitu, bahwa orang-orang Yahudi sebagai mayoritas itu masih mengintimidasi orang-orang muslim. Seperti halnya konflik pada bulan Ramadan kemarin, itu karena orang-orang Yahudi itu mengakui tanah-tanah orang-orang di sekitar gitu secara paksa, padahal itu milik orang Islam di situ gitu. Jadi terjadilah konflik. Ya, bahkan warga muslim di Israel itu banyak yang kesulitan untuk bisa melanjutkan jenjang di perguruan tinggi, ya karena status sosial di sana itu Islam masih dianggap di bawah orang-orang Yahudi. Ya seperti itulah faktanya. Kita pun menjumpai di sana belum terrealisasinya sebagai negara demokrasi. Semoga konflik antara Israel dan Palestina segera reda, dan semoga Palestina bisa menjadi warga negara yang sah seperti dulu, dan daerah-daerah Palestina bisa menjadi daerah Palestina kembali, dan muslim di sana bisa beribadah dengan tenang dan damai tentunya. Terima kasih, saya Sri Lumam. Jika banyak salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Dan jika kalian ingin hal-hal berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.